Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai makromolekul. Dalam hal ini, makromolekul itu sendiri juga disebut sebagai polimer. Nah, bahasan yang akan kita pelajari yaitu terdiri dari reaksi pembentukan polimer, kemudian penggolongan polimer, berbagai macam polimer, dan penanganan limbah plastik. Mari kita lanjutkan anak-anak. Bisa kita lihat bahwa reaksi pembentukan polimer ini, karena disebut sebagai polimer itu poli itu banyak, mer itu meros, bagian, maka tentunya polimer sendiri itu berasal dari gabungan beberapa monomer gitu ya. Sehingga seringkali polimer sendiri itu disebut juga sebagai makromolekul, alias molekul-molekul yang banyak sehingga membentuk suatu gabungan molekul yang maha besar disebut sebagai makro. Itu maka disebut sebagai molekul makromolekul. Nah, kalau kita lihat digambarkan di sini yang disebut sebagai polimer sendiri itu dalam rantai yang panjang sendiri seperti ini. Nah, itu dibagi di dalam atau dibangun dari beberapa bagian kecil monomer ya seperti ini. Kemudian dia bergabung menjadi lebih panjang. Kurang lebih seperti itulah polimer sendiri. Jadi kalau kalian di rumah misalnya punya permainan Lego gitu, kemudian ingin membuat bahan semacam bagian yang lebih besar, contoh ingin membuat rumah atau misalnya ingin membuat satu rangkaian yang lebih besar dari Lego itu, kemudian kalian bisa menggabung-gabungkan. Nah, kurang lebih polimer atau makromolekul itu gambarannya seperti itu. Kemudian polimer sendiri pembentukannya bisa melalui adisi ya. Jadi ini ada namanya adisi. Adisi itu berarti penambahan dan peristiwanya disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi sendiri itu peristiwa terbentuknya polimer begitu ya. Nah, ini melalui reaksi adisi sesuai dengan namanya adisi tadi itu ditambahkan. Jadi monomer-monomer kecil itu saling bertambah, saling menambahkan, saling bergabung. Nah, maka nanti di dalam polimerisasi adisi untuk bisa bergabungnya monomer itu punya syarat di mana monomernya ini dia harus mempunyai ikatan rangkap gitu ya. Jadi ini harus ada ikatan rangkap. Nah, kalau misalnya tidak ada ikatan rangkap berarti ya monomer itu tidak bisa digabungkan melalui polimerisasi adisi gitu. Tapi mungkin dengan cara lain. Tapi syaratnya untuk polimerisasi adisi itu dia monomernya harus mempunyai ikatan rangkap gitu ya. Berikutnya di sini polimerisasi adisi adalah perkaitan langsung antar monomer berdasarkan reaksi adisi. Jadi sekali lagi yang disebut sebagai reaksi adisi sendiri untuk membentuk polimer, nah itu adalah dengan cara si monomernya yang berikatan rangkap tadi itu saling bergabung di mana ikatan rangkapnya itu saling lebur. Jadi melebur. Nanti Ibu akan contohkan ya di papan tulis. Tapi tentunya polimerisasi adisi sendiri itu tidak bisa tidak bisa bereaksi secara langsung. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa dia bereaksi itu dengan bantuan satu katalis gitu. Jadi harus tentunya ada katalis tertentu dan untuk membentuk polimer tertentu, jadi dari satu polimer dengan polimer lain itu dia mempunyai katalis-katalis yang khas gitu. Jadi tidak sama ya antara polimer yang satu dengan polimer yang lain. Contoh ingin membuat plastik begitu ya. Plastik sendiri juga merupakan satu polimer. Nah,
ketika dia membuat atau membentuk plastik, nah untuk membentuknya ini sendiri harus diperlukan katalis gitu ya. Nah, begitupun misalnya ingin membentuk polimer lain, contoh polimer lain itu polyester misalnya. Polyester ini adalah serat yang biasa dipakai untuk gabungan antara bahan kain dengan bahan yang lebih panas gitu ya, semacam terpal. Nah, itu tentunya juga dia mempunyai katalis tertentu yang tidak sama dengan katalis pada plastik gitu. Di sini kita bisa lihat pembentukan polimer yang disebut sebagai polietilena atau kalau disatukan menjadi politena. Nah, polietilena atau politena ini bahan dasar untuk membuat plastik ya. Plastik yang disebut sebagai plastik PET. PET itu berarti P-nya poli, ET itu etilena. Jadi dia mempunyai kode PET, berarti polietilena. Nah, anak-anak seperti ini, dia mempunyai monomer. Jadi monomernya sendiri itu adalah yang sama dari etena. Jadi ini etena, etena. Nah, kita lihat di dalam etena sendiri, dia mempunyai kata rangkap. Dan ketika bergabung, ini contoh dua monomer ini bergabung, maka ikatan rangkap tadi akan putus. Begitu, dengan tiba-tiba akan putus. Dan kemudian rantai yang putus tadi akan saling berikatan. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau ada dua monomer bergabung, maka hasilnya menjadi dimer. Jadi kalau ada 3 monomer jadi trimer. Kalau 4 tetramer. Nah, kalau ingin menjadi polimer, maka si monomernya ini harus banyak gitu. Dan setiap ikatan rangkapnya itu harus diputuskan. Nah, jadi gambarannya kalau dari 2 buah dimer aja seperti ini, nah nanti ketika jadi polimer maka dia akan diberi simbol NN ini menunjukkan bahwa monomernya sangat banyak gitu ya. Nah, ini contoh pembentukan polimer dari polietilena yaitu dengan menggunakan polimerisasi adisi, yaitu dengan syarat bahwa monomernya dia mengandung ikatan rangkap. Kemudian selanjutnya, cara yang lain yang dipakai untuk pembentukan polimer, ini di sini ada yang disebut sebagai polimerisasi kondensasi alias pembentukan polimer menggunakan reaksi kondensasi. Sesuai dengan namanya itu kondensasi, berarti sesuatu yang mengandung air, betul ya. Jadi ketika dia nanti membentuk polimer, nah pada saat itulah dia juga melepas molekul kecil seperti H2O atau misalnya ini alkohol berupa metanol ya. Nah, ini nanti bisa kita lihat apa yang dia lepaskan gitu ya, apakah air atau apakah metanol gitu. Jadi di keduanya ini, nah karena dia mengandung OH tadi, dia akan disebut sebagai polimerisasi kondensasi. Nah, anak-anak perlu kalian tahu sendiri bahwa di dalam polimerisasi kondensasi kita tidak disyaratkan untuk membentuk polimer tersebut dengan monomer yang berikatan rangkap, tidak. Tapi di sini nih ada syaratnya monomernya itu setidaknya mempunyai 2 gugus aktif. Nah, 2 gugus aktif itu tadi ada gugus OH gitu ya. 2 gugus aktifnya itu adalah mengandung OH sehingga kalau nanti keluar dia OH ini bergabung dengan H membentuk H2O. Begitupun hal lain misalnya monomernya itu mengandung gugus OH dan kemudian nanti akan bergabung dengan gugus lain yaitu CH3 maka akan membentuk sebagai metanol. Begitu ya.